Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bos. Salam semangat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Baiklah Pak Bos, pada kali ini saya akan melanjutkan daripada tentang pruning ya Pak Bos. Kemarin sudah saya bahas. Maka pada kali ini saya ingin melanjutkan dengan apa yang ingin kita ketahui tentang pruning. Dan kemarin part satunya dan sekarang part 2-nya, karena menurut saya pruning ini sangat penting untuk perkembangan daripada sawit kita, dan tidak enak rasanya kalau tidak dibahas sampai tuntas ya Pak Bos. Semoga Pak Bos semua senang dengan video saya, dan kalau merasa membantu dengan menonton video saya ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Pak Bos kepada teman-teman Pak Bos sekalian. Untuk lebih jelasnya tentang pruning, maka Pak Bos jangan lari dari channel saya. Silakan saksikan penjelasan video saya berikut ini. Oke Pak Bos, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi yaitu aturan songgo. Jumlah pelepah yang optimal pada pokok kelapa sawit adalah minimal 56 sampai 64 pelepah. Perlu diperhatikan bahwa jumlah ini harus tetap dijaga agar proses fotosintesis pada tanaman tetap optimal. Apa yang dimaksud dengan songgo 1, songgo 2, dan songgo 3? Yang pertama kita bahas apa itu songgo ya Pak Bos. Songgo itu artinya jumlah pelepah yang menyangga atau menopang buah kelapa sawit dengan menggunakan aturan songgo. Maka ditetapkan pelepah yang menopang berjumlah 8 buah atau songgo 1 didefinisikan sebagai satu baris spiral di bawah buah. Kemudian ada lagi songgo 2, artinya 2 baris spiral atau 16 pelepah. Kemudian songgo 3 artinya 3 baris spiral atau 32 pelepah. Pemanen perlu memahami bahwa aturan ini harus dipahami dengan baik agar ketika menurunkan buah tidak asal potong pelepah atau over pruning. Jika aturan songgo diterapkan dengan baik, maka sistem curi buah bisa dilakukan. Curi buah artinya menurunkan buah tanpa memotong pelepah di bawahnya. Nah, ini sangat bagus ya Pak Bos. Kemudian songgo 3 diterapkan pada tanaman berusia muda 3 sampai 4 tahun. Songgo 2 pada tanaman berusia 5 sampai 8 tahun. Dan songgo 1 pada tanaman yang sudah tinggi di atas 9 tahun. Tidak dibenarkan melakukan pruning pada tanaman sakit atau di defisiensi ya Pak Bos. Cukup lakukan pruning hanya membuang pelepah kering mati saja. Selalu pertahankan jumlah pelepah yang ideal yaitu sekitar 56 sampai 64 pelepah. Kemudian selanjutnya yang ingin saya bahas jenis dan waktu pelaksanaan pruning ya Pak Bos. Kegiatan pruning dilakukan pertama kali bersamaan dengan waktu kastrasi. Kastrasi merupakan pembuangan bunga dan buah awal buah pasir saat tanaman masih belajar menghasilkan, itu namanya kastrasi. Kemudian pruning sanitasi. Pelaksanaan pruning dengan hanya membuang pelepah yang kering atau mati saja dilakukan saat tanaman menginjak usia sekitar 17 sampai 19 bulan. Pruning sanitasi dilakukan terus sampai tanaman berusia sampai 4 tahun ya Pak Bos. Itu pruning sanitasi. Kemudian pruning normal. Tanaman berusia 4 tahun sudah bisa dilakukan pruning dengan ketentuan 48 sampai 56 pelepah per pohon atau 2/3 pelepah di bawah tandan buah. Pelepah mati tetap dibuang. Sanitasi dan ini terus dilakukan hingga sawit berumur 5 sampai 7 tahun. Kemudian selanjutnya tentang pruning normal. Ketika memasuki usia 8 sampai 15 tahun, pelepah dikurangi menjadi hingga sekitar 40 sampai 48 pelepah atau 1
sampai 2 pelepah di bawah tandan pohon. Boleh 1, boleh 2 pelepah ya Pak Bos. Di atas usia 15 tahun tetap dijaga hingga setidaknya 40 pelepah per tanaman atau 1 pelepah di bawah tandan buah. Di samping dilakukan pemangkasan sambil membuang tanaman liar seperti pakis dan sekaligus membuang buah abnormal dan busuk ya Pak Bos. Buah yang tidak bisa diolah itu harus dibuang. Kemudian selanjutnya waktu pruning. Waktu pelaksanaan pruning bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pruning progresif. Pruning dilakukan setiap saat, yaitu saat melakukan panen. Petugas melakukan pemangkasan pelepah sambil menjaga jumlah pelepah ideal. Ini sangat efektif dilakukan karena membuat tanaman tidak stres karena pemangkasan dilakukan sedikit demi sedikit. Di samping itu dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Pelaksanaan pruning progresif dapat dilakukan dengan sistem rotasi, di mana pekerja langsung melakukan pruning setiap bulan atau 2 bulan sekali. Perlu dilakukan pengawasan mandor untuk tanaman yang mulai berbunga. Maksudnya kalau kita punya sendiri gitu Pak Bos ya. Nah, jadi kita perlu pengawasan terhadap pekerja kita supaya lebih efektif hasilnya dan hasilnya seperti apa yang kita inginkan itu tentunya. Dan yang kedua ada pruning korektif. Pruning korektif dilakukan per 6 bulan atau setahun sekali dan dengan pengawasan kita sendiri atau kita sendiri yang melakukan pruning tersebut. Ini bertujuan untuk menyeragamkan kondisi lapangan di mana terjadi kelebihan pruning atau disebut dengan over pruning dan kekurangan pruning, under pruning. Pruning korektif dapat terbagi dikarenakan beberapa faktor. Kondisi yang diakibatkan kekurangan tenaga pekerja kita atau ketidakmerataan pembagian dan upah ya, tentang upah. Nah, ini kadang-kadang yang menyebabkan kita dengan pekerja kita kurang efektif sehingga ya bekerjanya kurang baik kalau upahnya terlalu sedikit. Maka ini perlu kita perhatikan juga ya Pak Bos. Oke, itu tentang pruning sawit ya Pak Bos. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.